Oke, welcome back to my channel Petrus Cipto dimanapun Anda berada. Semoga kalian sehat selalu, khususnya yang nonton video ini ya. Bagi yang nonton video ini, semoga kalian cepat monetisasi ya teman-teman. Amin. Itu yang diharapkan oleh seluruh YouTuber pemula ya. Kita sama-sama YouTuber pemula di sini. Saya hanya mau menceritakan pengalamannya saya ya. Oke, kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan dari teman-teman juga, apakah konten berulang itu bisa dimonetisasi? Wah, ini pertanyaannya memang sangat sulit sekali ya. Saya sempat juga dari awal karena saya punya konten tuh banyak konten berulang dulu ya teman-teman, yang kebetulan view-nya itu sangat melonjak sekali, ada yang 88K, ada yang 50K ya. Sebelum saya ajukan monetisasi itu saya cari-cari informasi ya di Google, di YouTube. Memang konten berulang itu memang tidak diterima ya, tetapi akan diterima konten berulang kalau kita lakukan berbagai cara. Caranya ini akan saya bagikan ke teman-teman sebentar ya. Saya cuman bagi pengalamannya saya ya teman-teman. Oke, yang pertama itu saya akan menceritakan pengalaman saya ya selama saya ajukan monetisasi. Saya ajukan monetisasi itu sebanyak 4 kali ya teman-teman. Iya, 4 kali. 5 kali tambah video 5. Yang ke 5 kali itu saya tambah video banding mungkin ya kalau tidak salah. Yang pertama itu bulan Agustus ya, saya ajukan, jawabannya tetap seperti biasa, konten berulang. Karena saya waktu ajukan itu saya tidak ada perubahannya teman-teman, karena saya nekat, saya coba-coba. Kan pertama saya cuma coba-coba, mau gagal atau tidak ya kita coba lagi. Saya coba ajukan monetisasi yang pertama itu bulan Agustus, saya ajukan, 1 hari setelah itu di email dari ini YouTube bahwa Anda ditolak karena mengandung konten berulang. Wah, baru ini YouTube ini tidak ada penjelasannya, yang video mana kita yang konten berulang. Nah, itu yang parah juga ya teman-teman. Itu yang bikin kita ragu, kita bingung juga, apalagi kalau belum pahamnya konten berulang itu seperti apa. Yang kedua itu saya lakukan cara yang kedua, saya belur ya. Saya belur cuman setengah, tetap gagal. Yang ketiga saya cari tutorial di YouTube, di Google. Kalau mau kita ajukan monetisasi itu ada langkah 1, langkah 2, langkah 3 ya teman-teman. Langkah 1 itu nanti teman-teman tahu sendiri lah. Langkah 2 itu saya cari di YouTube. Katanya kalau kita sudah ajukan langkah 2, baru kita nanti yang konten berulangnya kita nanti dari publik kita rubah ke video pribadi. Saya coba lakukan hal tersebut, tetapi gagal ya teman-teman ya. Gagal. Kebetulan saya dapat itu pengetahuan itu di YouTube juga dari teman-teman yang lainnya. Saya coba ya, hal itu tetap gagal. Tetap masih bisa diketahui oleh pihak YouTube ya. Oke, cara yang ketiga saya belur. Yang saya cari juga pengetahuan, saya cari juga informasinya itu di YouTube juga sama di Google. Katanya belur selama belurnya itu sisakan 30 detik supaya bisa tersimpan. Saya coba lagi, tetap gagal lagi ya teman-teman. Terus ada balasannya, buat video banding untuk menceritakan isi konten Anda. Saya coba video baru itu, kebetulan itu hari video bandingnya harus pakai bahasa Inggris teman-teman. Baru saya ini tahu bahasa Inggris, hanya cuman welcome back saja, itu yang saya tahu. Selain itu saya tidak tahu ya teman-teman. Saya coba saya translate dulu, baru saya ajukan video bandingnya, tetap gagal. Tetapi kalau misalnya dari pihak YouTube untuk teman-teman yang disuruh mungkin ajukan video banding, harus kita laksanakan. Karena itu mungkin YouTube berpikir, ini persepsinya saya, mungkin YouTube berpikir bahwa oh ini anak-anak betul-betul ini ya niat dia mau jadi partner YouTube. Jadi kalau disuruh bikin video banding, lakukan yang teman-temannya. Mau gagal atau tidak, kita lakukan. Saya lakukan itu gagal. Saya punya video banding. Disuruh kesempatan lagi untuk ajukan monetisasi setelah 1 bulan berikutnya. Saya menunggu selama 1 bulan, saya ajukan lagi. Saya lakukan dengan cara yang keempat. Cara yang keempat ini bagi teman-teman mungkin secara detailnya saya sudah jelaskan di bawah ya. Nanti linknya saya taruh di deskripsi, nanti kalian tinggal pencet itu deskripsi dan simak baik-baik ya. Itu cara keempat, sampai sekarang saya lolos ya teman-teman. Dan saya ajukan itu bulan 11 tanggal 9 kalau tidak salah 8. Balas itu bulan Desember ya, akhir Desember. Besoknya sudah mau tanggal 1 Januari 2022 ya.
Oke, sebelum kita ini melangkah ke caranya, saya akan jelaskan dulu konten berulang itu seperti apa ya. Yang pertama itu yang teman-teman perhatikan konten berulang itu misalnya konten orang lain kita upload lagi ya. Oke, yang begitu. Bukan berarti konten yang di YouTube kita upload lagi ke YouTube, bukannya, walaupun di media sosial lainnya. Mau di TikTok, mau di Instagram, atau di Facebook. Kalau di Facebook saya kurang tahu ya teman-teman. Di Facebook juga kayak live streaming itu kan kalau kita upload ke YouTube itu kan konten berulang. Itu namanya konten berulang, kontennya orang lain kita upload ke YouTube. Oke. Yang kedua juga itu video kompilasi, bukan komplikasi ya. Video kompilasi. Video kompilasi itu maksudnya teman-teman. Misalnya ada berbagai video yang contohnya saya di TikTok ya, di TikTok kita sambungkan video-videonya, misalnya dari part 1 part 2 kita sambung baru, kita tidak ada tambahan, kita tidak ada edit, kita tidak ada mau kasih pokoknya tidak ada kreativitas dari kita lah, kita hanya mau edit sambung-sambung baru kita upload. Nah, itu otomatis itu pasti akan gagal ya teman-teman. Dan saya juga saya punya video ada yang seperti itu ya teman-teman. Saya hanya memberi pengetahuan ke teman-teman sesuai pengalamannya saya teman-teman. Oke, uh, kali ini kita bahas caranya ya teman-teman. Cara yang pertama, misalnya kalau kita konten berulang atau uh, konten berulang, misalnya video kompilasi, itu yang pertama kita lakukan caranya itu kita rubah judulnya ya teman-teman. Judulnya itu seperti apa, nanti kalian silakan simak video yang saya taruh linknya di deskripsi di bawah sebentar. Yang pertama itu judulnya kita rubah. Yang kedua deskripsinya harus kita rubah. Yang ketiga kolom komentarnya harus kita hapus. Oke, itu cara yang pertama ya. Cara yang kedua kita harus blur. Nah, blurnya itu seperti apa? Maksudnya mungkin teman-teman mau cari tahu bagaimana cara blurnya. Untuk cara blurnya teman-teman silakan cari tutorial, banyak itu di YouTube ya, cara blurnya itu seperti apa. Tetapi durasi waktunya teman-teman silakan simak saya punya video di bawah ya, sudah saya jelaskan secara detail di bawah. Nah, itu mungkin itu saja dari saya teman-teman. Untuk teman-teman pesan dari saya, kalau ada konten berulang, video kompilasi, jangan dihapus ya teman-teman. Ikuti cara saya, pasti saya yakin ya 100% pasti berhasil ya teman-teman. Yang kedua juga pesan dari saya, buat video konten itu yang betul-betul kreativitas sendiri ya teman-teman. Jangan yang orang lain kita upload. Sebaiknya begitu ya teman-teman, supaya tidak pusing nanti kalau mau ajukan monetisasi. Itu. Tapi kalau bagi teman-teman yang sudah terlanjur, sudah banyak view-nya, jangan dihapus. Lakukan cara ini. Kalau gagal ini berarti YouTube pilih kasih ya. Oke, oke, sekian dari saya. Mungkin cukup jawaban dari saya, teman-teman, dari pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman selama ini. Semoga apa yang saya jelaskan tadi, semoga sudah terjawab ya, teman-teman. Oke, assalamualaikum, salam, sampai jumpa di lain waktu ya. Bye.